Oke, hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang sudah seperti kakak sendiri nih. Ko Ivan, apa kabar ko? Baik, gimana? Baik ya. Thank you ya udah undang ya. Eh? Thank you udah undang. Enggak mau minta kartu Pokemon kok. Ko Ivan nih kita cemplungin ke Pokemon dan untung luar biasa nih. Hah? Eko ya. Semi-semi lah. Semi-semi ya? Semi koleksi sama trading lah. Iya. Kan ini gara-gara lu juga. Iya benar, makanya Gara-gara cuman lu juga. sayang kita dulu kurang berani ya. Kalau kita mungkin berani lebih banyak, tapi nggak ada yang tahu ya kok ya. Nggak ada yang tahu secepat ini nggak sih? Betul, nggak ada yang Iya. tahu. Kita dulu juga sampai sekarang juga masih sih ya, apa bola-bolaan. Cuman kalau bola nggak dijual ya kok ya. Kartu bola? Ronaldo Enggak, gua Nggak ya? pure gua koleksi sih. kalau koleksi bola. ya. Ah. Oke. Kok gue mau nanya dulu satu kok. Ya. Kesel nggak kemarin nggak ketemu Ronaldo kok? Itu Sedih sih. gue juga masih sedih kok. Iya, itu Asli. jadi ya banyak lah. Maksudnya beberapa temen tahu gua demen bola tuh gara-gara Arna. Pasti sih. Dan dia datang ke sini, wah cari akses. Ternyata waktu itu katanya nggak ada, ngomongnya apa ya, nggak ada slot. Betul. Nggak ada slot ya udahlah. Ternyata ya memang nggak jodohnya. Nggak jodoh ya? Iya nggak jodohnya. Gue juga jujur agak kecewa ya, karena memang ternyata aksesnya nggak sesulit itu. pas Betul. dilihat. Kita Dan- taunya kan sulit kan. Betul, dan maksudnya udah sempat ada beberapa obrolan juga, ujung-ujungnya malah jadinya kentang ya, kayak agak sayang lah. Iya maksudnya kemungkinan tuh kalau effort lebih dikit bisa lah. Gue cuma Betul, dapat info waktu di bandara. Gue pikir, Iya. wah kalau ke bandara pengamanan juga maksudnya ternyata nggak sebegitunya ya. ya maksud gue kalau ke bandara pun kan kita chaos lah ya. Betul. Gue pikir ya yang proper, ternyata nggak, katanya nggak ada. Nggak ada. Taunya Ternyata ada ya udahlah. segerombolan manusia itu ya. Ya gitulah Iya, kira-kira. iya, Apa-apa, nggak rezeki namanya. Benar-benar nggak apa-apa ya. Iya. Di hari itu juga gue ketemu Ramsey, jadi kayak gue sih ya udah. Ya lu win-win solution lah. Kalau lu kan nggak ketemu. Deket kok, Hah? udah deket. Gue dari PP, Ah. itu tinggal nyebrang, gue udah ready. Cuman memang, dan waktu itu kan gue memang pasti sama lu juga ya. Ya waktu itu rencananya gitu. Ya rencananya gitu. Cuman ya udahlah ya. Ya udahlah. Kok terus bahas Ronaldo itu gue sebenarnya pengen nyerempet ke si El Toro, Oke. Lautaro. Jadi kita ngomongin bola dulu ya. Ya boleh. Martinez ini kan sekarang tuh secara jumlah gol, gelar tuh udah bisa dibilang udah high Living level, legend. Ya. Kalau Lautaro nih di top 5 deh striker Inter Milan. Karena Inter tuh menurut gue strikernya gelo-gelo gitu. Gila-gila ya. Gila-gila ya. Maksudnya gue mungkin sebut dikit kayak Crespo, Vieri, Batistuta gitu kan. Ya. Ini kita nggak ngomongin, ya terserah sih lu mau waktu dia main di Inter doang atau overall. Lautaro ini masuk top 5 lu nggak? Ini yang gue nonton ya. Yang lu pahamin. Yang gue paham ya. Nomor 1 kan udah pasti. Masih Ronaldo. El Fenomeno udah pasti. Ya. Itu no debat. Kedua gue Vieri. Oke, Bobo ya. Bobo. Vieri. Ketiga gue either antara Ibra. Ibra. Ya kita harus Ibra. fair lah. Maksud Ibra juga waktu itu Ya, top definitely notch lah. top notch banget. Ibra or mungkin Julio Cruz, agak anomali Oke, mungkin. Oke. Ya. Oh, lu suka dia ya? Gua agak suka gaya mainnya tuh jarang ada yang Ya, punya ya. waktu itu ya. Klinik gitu loh, aneh ya. Ya. Terus keempat Milito. Diego Milito. Ya, Ya, nah karena treble ya. karena Tapi memang lu suka gaya mainnya juga? gaya mainnya waktu itu dengan skemanya Mourinho cocok. Cocok ya. Ya dia complete striker lah. Complete striker. Nah, kelima mungkin ya. Dia mungkin bisa kelima kali ya sekarang ya. Kelima. Kelima karena sebelum itu gua demen sama Crespo. Ya. Crespo sebelum ke Inter ya oke lah. Oke. Sama waktu itu gue demen Adriano. Iya, Adriano Batistuta kok. Batistuta di Inter udah. Rekoba. Bukan striker lah ya. Itu nggak itu striker. Nggak striker lah. Batistuta tuh datang ke Inter Ya udah. singa tua. Ya, udah. Udah Scudetto, udah ya segala macam lah. Jadi lu anggap udah bukan prime dia dan lu Bukan anggap yang di prime. Inter lah ya. Iya, cuman gua tuh dulu hidup di eranya Serie A. Iya. Gila-gilanya lah, Seven Magnificent. Adriano tuh lebih karena memang dia nggak lama atau karena kan mungkin kalau dari raw skill dan ini dia salah satu yang one of the best lah ya. Gini lah, lu pasti main PS kan? Iya, Winning itu- Eleven main. Itu cheat code. Cheat code ya. Cheat code-nya dia kan? Iya. Dia sama Martins kan? Iya, Ya kira-kira gitu lah. Cuman waktu memang pas main pun ya seberingas itu emang. Iya. Tapi memang kalau untuk prestasi dan impactnya mungkin sekarang sudah ada yang lebih baik lah ya. Ya jadi gini, kalau Lautaro itu gue sebenarnya awal-awal ya memang ini pemain nggak, menurut gue ya, ini nggak se-skillful penyerang-penyerang yang Ya, tadi gue sebutin. definitely ya. Tapi entah kenapa impactnya tuh gede.
gede Di timnas banget. juga ya, Di gitu ya. timnas, nah gue jujur gue jarang nonton Argen sih. Ya, at least di World Cup lah kemarin ya. Ya, tapi dia cadangan ya. Cadangannya Iya. itu kok apa Super orang sub bilang ya. kalau kata Arteta sekarang finisher. Finisher. Nah, jadi impact-nya tuh cukup gede. Entah kenapa, walaupun lu kalau nonton ya nggak ya itulah Ya, nggak. ya. Tapi golnya tuh Nggak ternyata sejago itu gila, kalau nonton ya. udah 3 pencetak gol terbanyak ketiga loh. Ketiga ya kan. 35 lagi kedua. Kedua ya. Dan itu dia satu-satunya Argentina di top 5. Top 5 ya. Dan makanya gue pas kemarin ngelihat catatan rekornya juga kayak Kaget ya, gila ya. Ini udah sejauh ini gitu Iya. Lautaro ya. Dia kan udah berapa season ya kok ya sekarang dia Dari season 2018. season ke-8. 18, Iya, 19, 20. Iya, 8 lah. ya 8. 8 9 ya kan. Iya. Jadi maksudku memang kayaknya untuk living legend sih udah boleh lah ya. Dan- Cuman memang sayangnya di Champions League karena Iya. 2 chance ya. Jadi gini, dia datang di saat yang tepat Iya, dengan iya, pelatihan tepat. Itu kalau pelatihnya mungkin masih ngomong siapa? Yang pakai satu striker kayak mungkin Spalletti, Ya, atau Mourinho yang Mourinho, memang tipenya nggak bakal ya. segila ini. Dan dia kan boomnya kan gara-gara pakai 2 striker kan? Betul. Jadi dia memang mainnya 2 striker. 2 striker, benar. Berarti kalau Lukamu tidak perlu diperbincangkan ya kok ya. Secara apa nih? Secara menghalangi pemain sendiri cetak gol kok. Ke gawangnya dia 2 kali lagi ya. 2 kali ya, aduh. Memang itu striker agak layak. Tapi gini lah, Lukaku pun ada andil untuk Scudetto kan. Oh, betul. Tapi kalau boleh dipilih, Belum ya lah ya. Europe lah, Ya, lebih pilih Europe lah. Dan Inter kan memang udah punya prestasi di sana juga ya. Ya. Yang lebih global ya. Yang lebih global, benar. Oke. Terus kita ngomongin hobi lu kok. Masalah. Sama lah, hobi lo sama hobi gue Oh, mirip sama. lah. Kalau mirip nggak lah. sama nggak di sini Nah, kok. Lu lebih gila lah. Enggak, gue bukan lebih gila. Gue tuh lebih rapi dikit aja. Menurut gue lebih rapi. Ya, benar. Kalau lu rapi dan banyak. Gue berantakan lah. Enggak. Ini kok. Lu kan maksudnya sekarang kan orang tahu lah lu punya akun Inter Memorabilia ya. Ya. Nah, lu kan sekarang juga cukup membuka diri lu nih dibanding dulu. Ini semua kalau apa, Mulai pada nih. nggak tahu, semua gara-gara Culture Kid sebenarnya. Gue satu yang pertama ini. Bukan satu yang pertama, memang yang pertama. ya. Jadi gini, Pas Covid ya kok ya. pas Covid. Jadi sebelum lu sebenarnya Ichi pun sudah. Oke. Cuman dulu tuh belum zamannya podcast interview tuh belum. Ya. Jadi Ichi cuman main ke rumah gua, ngobrol-ngobrol, tapi ya gua nggak bisa ngomong membuka diri lah, cuman karena temen kan. Iya, Nah, iya. lebih terbukanya ya gara-gara Culture Kids. Dan waktu itu kita sebenarnya strangers ya kok ya. Strangers, dan maksud gua ini Covid ngajakin podcast bener apa enggak sih? Cuma gue pikir ya udahlah, gue nggak ngapa-ngapain juga kan waktu kita kan cukup luang. Terus lu bilang oh ya aman kok, protokol segala macam, ya udahlah gue Di Peak Avenue ya kok ya. di Peak Avenue. Ya, cepet banget waktu. Nah makanya dari situ sih emang gue udah klik sih sama lu. Kayak maksudnya hobi kita juga banyak yang sama. Ya mirip lah. Ya, nah ini sekarang gini kok. Lu kan maksudnya kayak lu juga profile picture lu pakai baju Inter. Kecuali IG ya, mungkin IG kan lu private juga. Masih private ya sekarang kan ya? Pribadi ya. Pribadi ya kan. Nah, tapi kan orang juga cukup tahu lah misalnya Ko Ivan atau Ivan Ade itu kan udah mungkin orang udah lebih well known Ya sekarang. ini gara-gara kultur lah. Balik lagi ya kan. Nah, itu kan sekarang juga berkecimpung, bukan berkecimpung lah, bisa dibilang lu juga aktif di Toys, terus mungkin beberapa kayak TCG. Nah, ada nggak sih yang sekarang udah mulai kayak ini Ko Ivan yang kartu yang Inter ya, atau yang apa? Dan maksud gue, lu tuh memang hobinya, lu boleh jelasin nggak sih maksudnya hobi lu? Karena kan gue kebetulan udah main nih ke man cave lu. Thank you. Nggak mau pulang bos, saya nggak mau pulang. Cuman sayang Inter kurang merah. Kurang merah ya. Tapi merahnya bukan merah. Merah panas dong. Merahnya timnas sama Arsenal lah Oh ya. iya. Bener. Cuman aside from the jokes, Ya. gue tahu nih lu tuh juga besar di tahun 90-an dengan mungkin waktu itu Power Rangers, Kamen Rider ya, itu juga Kamen Rider ya kan. Lu tuh mulainya gimana sih? Kayak akhirnya lu decide kayak wah akhirnya gue maunya yaudah koleksi ini. Nah kayak tadi TCG juga boleh lu ceritain karena jujur banyak yang nanya. Karena kan gue suka post kartu beberapa kali. Ini bahas kartu-kartuan dong. Walaupun lagi hot ya. benar, walaupun nanti sepuhnya kartu bola akan gue undang juga. Harus dong. Benar, tapi kan kalau kita ngomong in general dulu, karena mungkin orang juga banyak yang suka bola dan sekarang main kartu Pokemon contohnya gitu, Oh, gitu. atau hobi-hobi lain. Cerita dikit kok. Jadi mau dari yang mana dulu nih? Bola. Terserah, mau dari hobi lu kecil sampai sekarang bebas. Ya jadi kalau lu lihat di tempat gue itu sebenarnya bukan gue koleksi toys. Gue mengembalikan masa kecil. Oke. Jadi gue dulu Langsung kecil. nih pakai rasa nih. Iya. Rasa. Jadi gue itu dulu waktu kecil tuh attach banget sama baja hitam. Tapi cuman Kotaro Minami ya. RX ya, RX, baja hitam, terus Bio Robo.
Sama gua gede dikit lah. Setelah itu gua eranya Power Rangers. Kan dia kan dari Super Sentai Jepang kan. Betul. Nah, Jepangnya tuh gua nggak ngeklik gua. Klik ya. Zoo Ranger tuh berarti nggak ini ya. Zeo Ranger kan nama aslinya Nama yang. aslinya. Nah, cuman gua tuh nggak ngeklik di Zeo Ranger. Kira ke Mighty Morphin. Mighty Morphin MMPR. Nah, kenapa gua koleksinya hanya itu? Dan ya sebagian lagi ya kita kena lah eranya Avengers lah. Dulu kecil juga ada kan Marvel, cuman nggak segila sekarang. Nah, gua itu karena kecil attach sama mereka, jadi gua pas gede ini gua mengembalikan masa-masa dulu kecil lah. Oke. Gitu. Jadi ada sisi emosionalnya juga. Kalau kayak Power Rangers tuh menemani gua pada saat kan dulu kan kita cuma mainnya apa sih? Main nonton itu sama main bola lah ya. Main bola ya. Nah, gue kalau nggak main bola ya cuma nonton Power Rangers dong tiap sore. Oke. Gitu. Kalau Kamen Rider itu gue cukup kena di gue karena ini mungkin banyak yang nggak tahu. Sebenarnya gue jarang ngomong. Mungkin pertama kali nih di sini. Dulu tuh bokap gue itu sering, lu tahu zamannya pakai ini nggak sih video Betamax gitu? Iya, video tape gitu Yang kan. ya yang dimasukin yang Betul, kasetnya gede. betul. Bokap gue tuh dulu kalau gue kan itu kan nonton zaman dulu nggak kayak sekarang. Nonton lu beda telat 5 menit ya hilang. Hilang ya. Nah, dulu di saat-saat misalnya nih, gue hari ini harus belajar besok sekolah ujian. Lu direkamin. Gue direkamin setiap malam. Kalau nggak salah gue lupa antara Jumat atau Sabtu lah, weekend. Dia tuh selalu selipin di bawah bantal gue. Waduh, Untuk gue nonton. seru. Iya, untuk gue nonton yang seminggu kemarin gue ketinggalan. Makanya sangat melekat sama Itu sangat melekat. childhood memory. Nah, pada saat gue mulai main, gue tuh bukan mulai main lah, gue ngomongnya gue beli lah. Gue beli toys itu maybe sebelum merit 2009. Mirip-mirip kayak jersey sebenarnya. Cuman zaman dulu tuh toysnya nggak gitu bagus. Cuman SHF kalau lu tahu. Iya, SHF. Nah, Sekarang makin bagus banget ya. Ya, SHF kan Super 12 kan. Betul. Nah, terus makin kesini. Akhirnya dibikinin lah statue. Iya. Dan itu udah lebih high level lah sebenarnya ya. Lebih detail. Udah topnya. Jadi Topnya, maksud gua menurut gua udah cukup lah. Jadi akhirnya setelah dari eranya toys, setelah eranya si statue itu, gua stop dah. Kamen Rider. Udah apalagi yang dicari udah. Iya. Statue-nya full, bagus, license, dapat motornya. Iya, dan itu pentingnya itu license. Ya, dan dapat motornya benar. Jadi gini, gue pernah beli yang license dan non license. Bukannya kita gila yang asli atau apa ya, cuman beda. Memang beda banget. Beda. Apalagi statue ya kok ya. Statue beda. Iya. Dan maksudnya the details itself tuh udah speak ya. Udah kayak Ya. maksudnya udah lu lihat gak usah ngomong apa-apa, lu lihat tuh udah ngerti. Udah beda. Nah kalau kayak misalnya kartu, sebenarnya gue dari zaman kecil pun gue koleksi. Tapi dulu Calcio Card. Oke. Kalau lu tahu mungkin di abang-abang pinggir jalan tuh, dulu dijual. Dulu kan nama barangnya sama Dragon Ball. Oke, iya. Nah gue nggak kena Dragon Ball. Nggak kena ya. Nggak kena. Karena ya kalau lu kan lebih anim, Iya, lebih iya, wibu benar. lah. Kalau gue tuh tahu, cuman gue nggak attach. Gue Power Ranger tuh sebenarnya juga suka kok. Cuman memang ya karena bener gede itu Dragon Ball gitu. Iya. Apa, Let's and Go, Tamiya gitu kan. Gua tahu semua, cuman gua nggak yang sampai Nggak into lah ya. nggak into. Oke. Kebanyakan intunya. Kebanyakan apa kok? Kebanyakan intunya bingung nanti. Iya benar sih. Ya, ini jadi gua nih kebanyakan intunya Gak nih. apa-apa. Nah, Iya. jadi kalau kartu gua dulu koleksi itu. Oke, nah Pokemon tuh berarti dulu lu nggak ini sebenarnya. Tahu tapi karena nggak ada kemampuan untuk beli kali ya. Dan nggak tahu beli di mana, lu aksesnya susah kan Oke, aksesnya. lu nggak main Game Boy dulu kok? Kagak ya? Nggak. Berarti lu orang dulu anak kecil tuh pada main Game Boy, lu nggak main Game Boy ya? Gua nggak main Game Boy Pokemon nggak. Enggak, mainnya Game Boy yang lain. Main Game Boy tuh gua nggak gitu relate ya. Gua nggak. Gua mainnya tuh Sega. Sega, iya apa Sonic gitu Ya namanya. Sega, Nintendo. Sega Nintendo, oke. Kalau Game Boy gua nggak. Iya, oke. Berarti Pokemon nih sekarang nih. Ini Iya. karena maksudnya kalau kartu bola kan mungkin oke lah orang udah paham lah lu suka Ronaldo. Jadi lu mostly sekarang kumpulinnya Ronaldo tuh yang sign dan numbered ya. Number udah gitu auto. Auto. Ya. Nah, kalau yang inter lainnya gua jujur gua nyarinya yang vintage, yang Calcio Card. Kan gua mau lengkapin dari yang tahun 95 sampai 2005. Oke, malah yang baru-baru memang sebenarnya udah nggak gitu menarik ya. Hmm, Yang kayak kan sekarang ada tuh yang tops kalengan khusus tapi malah Juve sama Milan ya. iya, Internya yang malah sekarang nggak ada ya? belum. Belum. Ya, itu kemarin lu komplain tuh Iya. ya. Gue juga Mana agak bingung nih? sih, kayak kenapa gitu nggak ada Inter. Harusnya gitu. 3. Iya, Karena sekali yang ya. menjual 3-3-nya. Betul, 3 top 3 itu kan. Iya. Kalau kayak Premier League kan sekarang udah oke tuh, ada top score Premier League. Jadi maksud gue, menurut gue sih itu lebih bagus dari Panini ya. Walaupun Panini emang super klasik, kayak keren lah gitu. Ya, kalau Panini mungkin bagusnya di era-era dulu ya. Betul, dan menurut stiker gua. kan. Kayak World Cup tuh juga tahun ini terakhir kok sama Panini stickers. Oh gitu. Jadi tahun 2031 tuh udah sama tops semuanya. Waduh, lebih gawat. Jadi udah bakal lebih bagus harusnya. Mungkin ya definitely lebih pricey. Gua sih kalau kartu bola jujur gua nggak yang ngulik gimana banget. Iya. Cuman karena gua koleksinya Inter doang. Dan Ronaldo lah ya. Ronaldo gue pelan-pelan lah. Kayak sekarang number kan paralel number banyak tuh. Nah, yang baru-baru makin banyak keluar.
ya sebenarnya makin bagus sih untuk dikoleksi. Betul. Cuman ya Tetap harus selektif lah kok. benar harus selektif. Kalau Ada yang masih belum ada inceran lu yang paling ini nggak? Yang siapa tahu mungkin orang ada yang denger, ada yang punya bisa nawarin lu gitu kan. bukan yang kartu mahal banget, cuman gue tuh lagi nyari yang Ronaldo Grandi Calcio 99 99 itu yang jersey ketiga setelah ini setelah ini. Nggak. Oh oke, setelah ini. yang kerah. Berarti udah nomor 9. 9. Nah itu kenapa gua kenapa kok? Karena gua dulu tuh sebenarnya nggak susah-susah banget sebenarnya, seingat gua. Cuman gua dulu pas punya banjir. Ya emang musuhnya kartu itu orang tua mah banjir. Iya, Emang orang itu. tua tahu banjir. Orang tua mah banjir, orang tua buang. Dulu orang banjir tua gua menghanyutkan. kayaknya nggak gitu ngeh deh, karena gua simpen di album sendiri. Ya, Jadi gua berarti beli, banjir. berarti banjir. Bukan banjir. Banjir akhirnya sampai sekarang nggak ketemu-temu. Itu salah satu yang buat ngelengkapin Bukan koleksi kartu gua. mahal kan kok? Nggak mahal banget. Nggak mahal banget. Kartu Calcio ya? Calcio card tapi yang Grandi insert ngomongnya sekarang. Kita gue cariin kok coba kok. Waduh mantep. Ya lu lebih banyak lah channelnya lah. Coba ya. Siap. Iya. Nanti ini bos-bos kartu coba ya, tolong dibantu nih. Kalau bos-bos kartu kayaknya yang baru-baru yang banyak. Iya sih, tapi Iya, baru- karena jujur kok, memang main kartu ini tuh juga sebenarnya bukan main kartu sih, dunia hobi kita ini. Iya. Menurut gue ini yang juga kenapa gue pengen ngobrol sama lo adalah kita tuh harus ketemu orang tuh yang nggak cuman punya money power, spending power, tapi jujur paling seru tuh kalau ketemu orang yang ngerti, Oke. yang sama-sama paham. Ya, yang Kayak sama-sama tahu taste-nya lah. Betul, kayak contoh gue pernah dikasih present sama Ko Ivan kartu Berkem. Gue tahu lagi lu ngambil sama siapa akhirnya ketemu orangnya kemarin. Dia bilang, "Oh, lu," katanya gitu. Ya udahlah ya. Ya udahlah, ya nggak apa-apa lah, gue mah terima kasih banget. Tapi maksud gue kayak, nah kan kita sama tuh kok, kita nggak suka tuh kalau bajunya nggak nyambung sama labelnya. Iya. Nah, jadi tuh kalau kita udah sepemahaman kayak gitu, kadang antara seller dan buyer tuh juga bisa koneksinya lebih. Tapi nggak banyak gini. Tapi nggak banyak memang. Nggak banyak yang koleksi kartu tuh peduli soal itu. Betul, karena mereka tuh berdagang sekarang. Mereka lihatnya kan bukan cuma karena kita Iya, tahu jersey-nya. Bener, dan kayak mereka misalnya jersey atau mainan, TCG sekarang kartu itu kan monetary value semua. Iya. Belinya tuh udah mulai kayak, bro, gue mau beli kartu Pikachu ini nih, atau gue mau beli kartu Ronaldo ini nih. Oh ini nanti naik ya harganya ya? Oh itu susah. Gue kan ada bantu toko kartu Pokemon. Ya gue tahu lagi. Gue pernah ketemu, langganan iya. dong ya kan. Gue bingung kok. Mau ngebalesnya tuh kayak langsung iya dan enggaknya tuh kayak harus agak sedikit ngerem. Gue harus lihat Susah lah. profil orangnya dulu. Kita ngomong naik tuh yang bisa pasti naik siapa ya? Betul. Nah gue tuh sekarang ya sebenarnya kan itu semua balik lagi ke supply and demand ya. Iya. Cuman gue tuh sekarang mulai. Nah ini gue mau nanya pendapat lo nih. Ini menurut lu bener atau enggak? Karena kita kan sama-sama in this hobby gitu. Termasuk jersey ya. Iya. Gue ngerasa tuh harusnya jersey sama kartu TCG ini tuh disamakannya dengan jam. Oke. Karena kayak contoh Rolex atau Patek atau apapun lah. Atau AP sekarang kan lagi sama Swatch gitu. Itu Omega itu kan semua ada juga yang nggak berhasil, ada juga yang value-nya nggak naik, ada juga yang nggak high demand. That's it. Jadi secara scarcity itu bukan yang utama. Hmm. Karena contoh kayak sekarang paling gampang Mega Charizard yang gosong sama Van Gogh. Oke, Van Gogh tuh mungkin kalau gua nggak salah ya, dulu kan sempet 30, 40 maybe Dulu awal tahun. Lu inget gak sih kok? Gue pernah bilang lu 30 juta mau apa enggak? Kita nggak ada yang kayak ngapain. Iya, maksud Itu kartu gua, gratis loh. iya itu kartu Pikir kartu gratis. Per hari ini udah 65 kok. Nah, maksudnya Dalam waktu nggak nyampe 3 bulan. iya, maksud gua pada saat kita ngomong 30 40, kartu mahal banget ya. Betul. Kok bisa naik secepat ini ya? Kita juga nggak ada yang tahu. Nah, makanya esensi lu balik lagi esensi lu tuh apa? Kalau esensi lu cari uang ya susah. Betul, karena kayak contoh maksudnya balik lagi dari jam kok. Jam itu menurut gua ada yang berhasil ada yang tidak. Dan balik lagi, apakah berarti kalau jam itu one of one, cuman satu di dunia, apakah berarti dia jadi liquid? Apakah berarti dia jadi lebih mahal? Ya kan kalau nggak kejual nggak jadi apa-apa. Iya, agak tricky sih. Iya kan? Agak tricky Jadi sih. kayak gue kadang-kadang berusaha menjelaskannya dengan jauh lebih holistik gitu loh. Kayak gue nggak mau kayak orang masuk ke jersey atau masuk ke kartu atau apapun lah. Langsung mikirnya ini investasi. Walaupun bagusnya adalah memang anak-anak kita tuh jadi lebih menghargai. Oh kartu ini bisa disimpan. Iya. Kartu ini barang ini bisa lebih ada harganya. Jangan sampai disia-siakan. Kan? Karena demand. Kalau ngomong supply supply-nya kartu Pikachu Van Gogh sama Mega Charizard banyak sekali kok. Iya, populasinya banyak ya. Populasinya banyak banget tapi Harganya naik masih terus. naik. Iya. Bahkan lu kan ternak Charizard kok. Jangan disebut dong. Iya kan? Berapa Charizard? Sekarang masih sisa berapa kok Charizard kok? Ada sisa berapa? Gue koleksi 6 sekarang kayaknya. Yang gosong kan? Masih ada 6. Masih ada 6, emang gue simpennya 6 sikon semua soalnya. Oh lu itu sequence. Sequence 2222. Udah sekian banyak lu jual lu masih punya 6. Iya. Kenapa gua minta 1 kemarin ya? Dan gua tahu lagi lu beli masih di harga yang oke. Gue beli jadi gini. Gua pikir itu udah tinggi kok. Gue beli
Gue pikir udah tinggi tadinya, pasti dong. Dong. Pada saat gue beli atau sekarang? Pas saat lu beli. Jadi gini. Sekarang lebih. Nah ini agak track back ya. Maksudnya Yang beli teman gue lagi kemarin. gue kirimin fotonya ke lu ya. Orangnya itu lagi kok. Iya. Dia tuh anak Chelsea kok. Iya dia ngomong sama gue. Iya, dia ngomong sama gue. Nah, terus gimana? Jadi gini, esensi lu koleksi itu awalnya kan untuk seneng kan. Betul. Harus happy dulu lah. Harus happy. Suka dulu. Dan kedua, itu pasti spending money kan. Ya pasti. Namanya hobi. Kan. Yeah. Jadi lu sebenarnya dengan lu keluarin uang itu, lu udah nggak usah mikir baliknya seperti apa dong. Yeah. Maksudnya apakah untung atau rugi. Yang penting kan lu happy dulu. Dan bijaksana. Nah makanya gue juga agak bingung ya kayak sekarang. Tapi ini bukan ngomong seller Indo ya. Jadi jersey kan gue sebenarnya koleksi bukan yang replika. Gue match kan. Match ya. Jadi sekarang itu orang-orang luar itu pada ngomongnya apa ya? Karena di Asia kan gila-gilaan nih. Ya. 1-2 tahun lalu lah. Ya. Mereka tuh sekarang udah nggak ada harga patokannya. Lu berani berapa? Nah itu maksud gue gini. Personal ya semuanya. Personal. Jadi maksud gue gini. Kalau kayak gue itu dari dulu selalu budgeting nol. Jadi gue misalnya nih contoh, gue mau beli toys, budget gue tuh maksimal segini. Lebih dari itu gue gak bakal beli. Makanya kalau lu inget dulu pas pertama kali kita ngobrolin kartu, budget Pokemon gue tuh cuma 2,5 juta PSA 10. Betul, dan itu dapat lo dulu. Dan itu semua dapat. Sekarang ada yang dari 1 juta harganya. Ya gue buka aja deh. Gue dulu dapat seru nih. Gue buka aja ya. Gue dapat Charizard 151. Iya. Charizard terbang. Itu cuma 2, pokoknya semua di bawah 2,5. Gue sebut ini semua PSA 10 Jepang. PSA 10 Jepang. Ini semua di bawah 2,5 ya. Per hari ini 18. Kita nggak ada yang tahu lah. Secepat ini ya. Charizard 18. Itu. Gue dapet Mewtwo Armor. Itu gila kok. 1, Lu tahu ini 21. Lu tahu cerita lucunya gimana? Jadi waktu itu kan gue sempat operasi ACL sama meniscus. Oh iya. Gue nggak bisa ngapa-ngapain. Itu waktu itu lagi Natalan. Iya, Natalan ke tahun baru lah. Itu belum lama lu sebenarnya kok ya. 2024. Gue gabut kan. Iya. Anak-anak gue pada main. Gue lagi ngumpul lah di rumah orang tua rame-rame kan. Semua pada main barbecue. Gue ngapain ya? Yaudahlah gue cari kartu. Dapat lah. 1,4 gue beli. Gue pun kaget karena 3 bulan lalu. Lu tau gak harga kartu lu berapa katanya? 17 juta maybe waktu. Hah? Iya. Gila 10 kali lipat udah. Hari ini 21. Di event tuh orang jual 20 sampai 21. Charizard gosong, ROBF, Obsidian, yang Flames, yang Silver. You name it lah. Semua yang lama-lama gue dapat 2,5 juta ke bawah. Iya. Dan gue saksi hidup bro. Ini guys. Karena lu pernah lihat sendiri kan waktu itu kan. Gue bawa kartu kan. Dan maksud gue kayak waktu itu pun sempet temen gue masih ada yang beli Charmander Evolution sampai Charizard terbang 151. Itu masih dibeli tuh 6 juta. Ini kan kalau nggak salah gue sempet bawa yang lu bikin acara di yang di tempat kopi apa namanya? Oh iya, ini Once Unseen kan. Betul. Once Unseen. Iya, itu kan gue kan kasih lihat lu. Wah, tahu gitu gue beli semua tuh. Nah waktu itu jadi kalau Pokemon sebenarnya gue nggak into yang kecil. Cuman anak gue tuh suka. Anak gue suka waktu itu beli di Hong Kong lah. Di satu gedung. Lu tahu kan ada satu gedung isinya. Nah, semuanya barang hobi. Dulu tuh gue itu beli berdasarkan pokoknya gue gambarnya bagus sama budgetnya masuk. Gue cuma bilang sama anak gue, pokoknya lu beli kartu di bawah $5 Hong Kong, nggak boleh lebih. Lebih gue nggak bakal beliin. Iya. Jadi dia kurasi dan gue kan nggak ngerti kan. Gue nggak ngerti kartu Pokemon, nggak pernah beli. Akhirnya dia beli, gue beli. Ternyata banyak yang palsu. Di Hong Kong. Karena dia mix, ada yang palsu, ada yang. Oh gitu kok. Iya. Oke. Nah ya. Lu harga cuma $1, lu expect apa sih? Emang maksudnya gue pikir udah yang palsu-palsu itu udah lebih kepisah. Dia tuh pisahin, gue yang nggak tahu. Oh berarti mungkin anak lu asal comot. Betul. Jadi pas udah ke sortirnya udah begitu. Betul. Akhirnya ya udahlah pas pulang gue sortir kan. Akhirnya gue sempet beli 1 kartu Charizard gosong itu. Gue ketemu orang, gue bawa binder gue. Lu tolong cekin dong. Oh ini palsu. Nah dari sejak itu gue mulai pelan-pelan nih gue kulik. Dan pakailah budget 2,5 juta itu untuk sisa. Betul. Tapi iya bener gak masuk akal sih. Gue inget ini chatnya masih ada sih pasti. Harus budget gue 2,5. Dan sekarang apapun gue gak mau. Iya. Mentok Pikachu McD kok. Sekarang kok mungkin kayak sekarang nanti kedepannya nggak bakal dapet karena ongkos PS mau naik. Betul dan PS juga udah ngaco banget lah ya. Dan waktu itu kan ya lu tahu sih gue bawa nih 0 barang mana sih. Dan gue tuh nggak berpikir untuk invest. Ya pasti. Maksudnya gini lah, gue bukan yang kita nggak boleh naif. Kita beli barang kalau memang bisa suatu saat dijual nilainya nggak turun itu udah oke kan. Oke. Dia gue berpikir itu doang. Itu dalam hati lu udah kayak aduh si Enol nih suruh gue Pokemon. Wah sekarang tiong dia. Setiap hari awas akun cloning centang biru. Iya anjir emang berapa kali cloning orang. Kok kartu lu yang
ini ngomong Pokemon deh ya. Yeah. Kalau bola kan definitely lu not for sale ya. Not for sale. Nanti gue boleh lah atur Ronaldo. Gampang. Bisa diatur. Gue soal Ronaldo jujur. Gue merasa kayak karena gue udah tahu Ko Ivan itu koleksi. Gue nanti kayak gue pengen punya kartu Ronaldo kok. Harus lah. Harus. GOAT banget. itu GOAT. Bener itu. GOAT gue tetap Messi tapi nomor 2 gue dia. Nomor 2 gue dia Debatable lah, debatable itu. Ya, cuman secara generasi dikit lah. Secara prestasi kita harus akuin Messi. Messi ya. Tapi kalau secara skill memang mungkin lu mesti nonton ya, sih. karena gue nonton dia tuh udah cedera 2002. Oh iya. Udah meledak. Lututnya udah meledak. Lu nonton sebelum dia cedera, Oh gila. iya, gue lihat highlightnya memang ini alien kok. Jujur. Gila itu. Makanya kalau orang bilang sekarang anak sekarang nih ya, Mbappe, Haaland, aduh lu orang jauh lah. Gua jauh banget. anak gua kan anak zaman sekarang. Iya. Nontonnya Dembele. Bukannya dengan segala hormat ya. With all the respect. Lu mesti nonton sih. Ya, jauh sekali. Jauh. Ya, walaupun memang kalau ngomong ke bola dikit kok, sebenarnya ini semua karena perkembangan taktik Oh, katanya. dan sorry, jangan lupa. Ini mungkin banyak yang orang lupa. Zaman sekarang pemain lebih dilindungi. Oh iya betul. Coba lu zaman sekarang ada Ronaldo 9, Ya, R9. Itu udah beda cerita. Ya, Nggak bakal cedera seperti itu dia. Betul, dan satu itu kok, tapi maksudnya nih kalau dari sisi sebaliknya, ini gue juga maksudnya gue agree di dua kubu ini ya, karena maksud gue kan kita tetap harus embrace momen kayak sekarang Inter lagi bagus, Arsenal juga hopefully nyusul gitu. Juara lah, kan gue udah ngomong dari lama kan. Iya, amin, Juara 0. Amin. Nanti podcast ini tayang semoga udah juara. Amin. Tapi nggak sih cepet sih. Nah jadi ini kok zaman sekarang itu taktik itu juga merubah gaya pemain. Jadi kadang-kadang mungkin pemain itu memang se-skillful itu, tapi tidak bisa dipertontonkan. Oh, karena dibatasi taktik ya. Betul, karena ada satu dan dua hal yang memang membuat lo tidak bisa sebebas itu. Apalagi dengan ada VAR, apalagi dengan maksudnya sekarang tuh semua orang tuh jauh lebih taktik itu lebih micro kok. Jadi maksudnya lo nggak bisa yang kayak oke, use your creativity gitu. Makanya ada bahasa Messi dan Ronaldo itu kenapa sehebat itu, Messi dan Cristiano ya. Karena mereka tuh sudah melewati 2-3 perubahan zaman. Oh iya, sedangkan bener. Kan mereka udah dari tahun 2000-an awal. Nah, jadi maksudnya mereka tuh udah 2000-an awal, 2010-an dan 2020-an aja udah mau akhir. Jadi maksudnya mereka sudah bisa melewati itu. Sedangkan kalau mungkin Ronaldinho atau kita mungkin ngomong Ricardo Quaresma deh, pemain Inter juga tuh. Iya. Itu pemain kurang jago apa kok. Bagus. Tapi maksud gua dia tidak bisa hidup di era-era yang mungkin udah agak ke belakang. Pas Mourinho udah mulai lebih lebih tactical. Iya. Setuju. Ya kan. Jadi maksud gua tuh kayak emang selalu ada dua sisi ini. Gitu. Nah, balik ke kartu kok tadi. Kartu Pokemon yang kan Pokemon juga udah banyak yang bola sekarang ya. Iya. Jepang. Iya. Mahal-mahal lagi. Mahal, gue punya tuh satu. Gak bakal gue jual. Jangan lah. Ya. Lu gak ada tertarik kok kalau yang kayak gitu kok. Karena kan ada yang sama Jellic. Terus kalau lu tahu sekarang World Cup tuh ada dulu promo Pikachu on the ball, tau gak lo? Sama timnas Inggris. Gua tahu, cuman gua agak miss ya. Agak itu ada 5 kok. Pikachu, Eevee sama trionya. Yang futsal bukan sih? Iya, futsal. Sama Cinderace. Iya. Ya, grupnya Cinderace karena Cinderace kan bola. Iya. Nah, lu yang kayak gitu-gitu lu nggak tertarik kok? Kayak mau beli PSA-nya atau lu nggak pernah grading sendiri juga tapi ya? Lu berarti nanya ke gua suka secara artnya kan? Iya. Artnya gue jujur gue suka Charizard. Oh, lu suka Charizard. Ya, dan kedua, kenapa lu tanya gue nggak beli? Mahal harganya. Kan gue bilang gue budgeting. Kok sekarang sampai sekarang pun gue budgeting. Enggak, gue budgeting tetap. Tapi naik dong, naik. Enggak mungkin 2,5 lah, naik. Gila, kok 2,5 masih ada. Ya. Soalnya lucu kalau ngomong Charizard juga kemarin gue baru juga share di threads gue. Gue kemarin abis nge-interview satu orang lah dari yang kerjaan gue di ini kan. Dia tuh paling sukanya Squirtle sama evolution lainnya. Jadi dia sukanya Squirtle, Wartortle, Blastoise. Oke. Terus dia bilang gue paling gak suka Charizard. Karena jadi kan lu gak nonton soal dulu. Charizard tuh yang bikin es kalah. Karena api. Karena dia gak nurut. Oh, gitu. Jadi Charizard itu tuh Charmander yang kecil. Dia tuh ceritanya tuh dipungut kok. Jadi orang bilang ini Pokemon gak tahu diri. Udah dipungut, digedein, pas udah gede dicuekin. Nah pas udah mulai nurut, dititipin. Karena ceritanya Charizardnya tuh akhirnya sadar kok, karena dia selama ini gak nurut, dia jadi cupu. Pas dia ketemu geng Charizard yang lain, dia jadi paling payah. Bahkan kalah sama Charizard cewek. Oh gitu. Jadi gue tuh gak nonton tuh gitu. Nah si S titipin supaya dia jago di kandang-kandang para Charizard itu. Ya kan berarti kan yang koleksi antara nonton. Bener, beda. Nah itu nonton kenangan masa kecil sama cuman suka art, beda semua kan. Kalau gue cuman suka gambarnya. Suka art, dan maksud gue kan kayak kita juga jadi gak bisa bilang dia halu atau gak relevan. Betul. Karena malah sebenarnya dia relevan banget. Karena waktu kecil kenyataannya si S ini gak jadi Pokemon Master berkali-kali karena Charizard
nggak nurut sama dia. Jadi disuruh battle kok. Dia terbang keluar arena terus dia tidur. Oh ya iya. Jadi ya. Jadi kan dia bilang gue nggak suka sama Charizard nih songong. Nah, kalau yang bener nonton dan suka koleksi pasti kan Iya. referensinya beda. Betul, taunya kan Charizard yang paling ini Mewtwo. Ya, kalau gue kan cuman karena gambarnya bagus budgetnya masuk beli. Gambarnya bagus budget nggak masuk gue nggak beli juga. Dan Charizard itu memang uniknya adalah ya dia mungkin kalau pemain bola ya seperti Ronaldo, Messi, Cristiano yang memang value-nya di situ. Top tier lah. Ya lu lebih paham lah kalau Ya, kayak gitu ya. lah. Kayak nggak nonton soalnya. Tapi maksudnya baik lagi kok pilihan lu tuh udah nggak salah. Cuman ya kan cuman lebih ke untungnya nggak salah. Iya benar-benar. Nah, terus kok mungkin juga nyenggol dikit lah kan kayak Pokemon TCG juga udah banyak collabs lah. Kayak Inter nih juga menurut gue juga klub bola lah sebenarnya. Cuman kalau spesifik Inter tuh banyak yang dilakukan tuh. Contohnya kemarin thank you juga tuh gue titip sama lu kan Inter sama Blue Lock. Ya, Ya komik kan? ya. Nah, terus nih kayak sekarang nih sama sama-sama ACG. Nike cuman kan kayak begini ya. Iya. Pandangan lu sebagai kolektor kok, yang kayak gini-gini tuh sebenarnya ngenaikin value atau emang bikin ribet aja sih? Karena kalau gue tuh sebenarnya gue tuh suka banget yang kayak Nike ini kok. Ini kan Nike Futura nih. Iya. Which is ini kan Pirelli banget ya. Ini kan kalau bisa dibilang mungkin desainnya mirip banget gak sih? Betul. Iya kan? Ini Ford Kit yang menurut gue paling keren. Sama Ini yang Astroma. third. Third. Ford Kit harusnya kok. Enggak. Third Kit ya? Third. Oke, pokoknya ini Nike Futura kan Iya. 2019. Soalnya ini gue ingat banget 1920. 1920. Soalnya gue ingat banget nih sebelum Covid. Iya. Nah, yang kayak gini-gini tuh pandangan lu gimana kok? Kayak dulu Inter sempet sama Valentino Rossi. Nah, ini kan Inter lumayan sering collab kok. Nggak usah ngomong PSG ya. PSG tuh udah klub fashion. Bukannya Milan yang lebih sering collab ya? Milan juga sering. Cuman maksudnya Inter nih kan karena lu juga spesifik Inter. Gue sih lebih suka Inter punya ya. Kalau kemarin yang bagus tuh Milan tuh yang terakhir Off-White. Bukan Off-White, satu lagi. Gue lupa tuh yang gue punya yang hitam semua tuh. Ya ada lah. Ya lupa, nggak koleksi soalnya. Nah, lu gimana ngeliat kok? Karena Inter nih lumayan aktif nih. Lebih maksudnya secara value atau Secara value dan secara budget wise, maksudnya kan lu juga jadi lebih banyak lagi yang harus lu koleksi. Ini bagus gak sih menurut lu buat standar kita? Karena kan orang sekarang udah nyaru banget nih bola sama yang kayak begini. fusion gitu ya. Fusion gitu. Jadi kalau mungkin tujuan awalnya mereka collab kan untuk nambah market kan. Jadi kalau secara branding harusnya lebih bagus. Bagus ya. Tapi kalau secara koleksi balik lagi kan referensi orang beda-beda kan. Kayak mungkin kalau kayak gue kan koleksinya bukan yang replika, gue koleksinya yang match. Jadi kalaupun nggak dapet yang kayak gini matchnya, ya udah gitu, nggak apa-apa. Karena ini pakai cuma sekali loh. Gak ngejar juga ya? Oh iya sekali doang. Ini cuma sekali doang. Tapi bagus sih. Bagus banget. Masalahnya gaib barangnya. Maksudnya untuk yang match ya. Karena gue tuh kebetulan dapat punya source beberapa cukup legit lah di Inter. Mereka tuh bilang baju ini nggak ada pemain yang swap sama pemain. Waktu itu lawan Pisa. Berarti di keep. Ya lawan Pisa betul. Gue nggak tahu apakah di keep, apakah mungkin dibuang atau dikasih ke penonton. Tapi nggak ada COC nanti ya. Nggak ada. Apa COA nggak ada COA. Nah gue tuh sempet kalau lu bahas COE, gue tuh sempet banyak ditanya orang mengenai COE. Menurut gue COE ini apa ya, bisa dibilang tergantung dari bajunya sendiri. Kayak contoh nih, misalnya lu main bola, lu kan jadi kiper kan, lu main bola baju lu kotor, pemain ada yang minta, lu kasih, penonton ada yang minta, lu kasih. Emang pakai COE? Iya benar. Nggak, bahkan mungkin rekamannya nggak ada, fotonya nggak ada gitu. Iya, maksud gua apakah itu perlu COE juga? Enggak dong. Enggak. Jadi lebih mending sebenarnya proven marksnya di bajunya menurut gua. Okay. Oh iya benar, lu pernah kasih tau gua waktu itu. Ya, jadi kalau COE itu foto dan videonya ya. Additional lah. Itu buat tambah legitimasi aja. Iya, bukan yang lu kalau nggak ada COE pasti nggak worn, lu kalau ada COE pasti worn, nggak gitu juga. Menurut gua. Gitu. Berarti kalau untuk koleksi ini berarti kalau yang kayak kolaps gitu berarti lu yang nggak ngotot untuk dapat yang pasti dari pemain dan lain karena memang kondisinya juga nggak memungkinkan. Iya, kalau kayak yang ini cuma satu match. Rossi gue kebetulan dapat yang tahun lalu, tapi prepare, jadi nggak dipakai. Jadi cuma prepare ya, yang ditaruh di locker lah, gitu. Oke. Jadi sedapatnya aja sih, nggak ngoyo. Budget. Budget. Nggak gini. Dari Pokemon udah top up banyak kok. Nah masalahnya gue top up banyak, beli yang gue mau pun naiknya banyak juga. Setuju. Memang kadang tapi lebih happy kita kayak gitu kok. Karena memang sebenarnya budgetnya udah buat hobi. Jadi kan gila. Untungnya gede gitu. Ya tapi pas untungnya gede, gue beli yang gue mau nggak bisa. Untuk yang ini. Gue tuh sempet ini kalau lu ngomong Pokemon lagi, gue kan sempet bilang sama lo gue demen Charizard Megatech.
Iya, yang ada Tulisannya. Iya, tulisannya. Itu tuh dulu harga cuma 2 juta no. Iya benar kok. Sekarang RAW-nya aja bisa 4-5 juta. Gak ada yang, maksud gue nggak beli, bilang nanti aja lah. Sekarang udah 14-15 dong. Iya, PSA-nya ya. 7 kali lipat. 7 kali lipat, betul. Jadi yang ngikut aja. Jadi untungnya berapa ya untuk beli yang lain gitu. Ya ujung-ujungnya untuk hobi kita ya harus ada budget yang bijaksana juga. Ya lu kalau ngomong soal hobi sebenarnya balik lagi lu harus budgeting sih. Kalau lu nggak budgeting, Ya, walaupun itu yang barangnya bahaya. suka, nanti lu bakal cuman sebentar doang, Iya. nggak bakal long Nggak bisa last, bertahan lama nggak ya. bisa. Kalau Dan lu harus kita- happy kan. Kita kalau nggak budgeting sudah nggak di sini kok. Iya, Karena makanya kita hobi banyak banget. lu lebih banyak. Makanya kok mesti diaminin biar deket-deket lu kok. Aduh. Nah, kok terakhir kok. Isu ini langsung yes or no aja, lu suka Iya. atau enggak? Maksud lu it's a good thing or bad thing? Sekarang semua baju di reissue yang jadul-jadul. Jepang reissue, vintage di reissue. Is it a good or bad thing? Big no lah, Big no ya. big no lah. Reissue Sama kan? lagi, iya. Big no. Jadi esensi lu yang asli gimana? Iya, walaupun sebenarnya kalau untuk yang baru mau mulai oke ya. Jadi bisa lebih ke aksesnya kan lebih ada. Gini, lu tanya ke gua atau lu tanya orang lain. Kalau lu tanya gua, nggak bisa di replace. Lu kayak contoh misalnya gini deh. Lu suka apa yang ngomongnya kalau yang relate ya? Ya misalnya inilah timnas Jepang lah yang baru. Bisa nggak tuh? Iya, maksud gua gini, lu timnas Jepang kita taunya ikonik yang api kan. 98. Begitu di reissue, yang api itu pasti nilainya akan Mm. nggak, lu dapet itu nggak jadi grail. Iya, benar. Maksudnya jadi beda ya Iya. kacamatanya, kayak Dan- barangnya jadi ada lagi. Terus orang mungkin lu ngomongin orang, oh kalau kayak gitu orang nggak bakal bisa punya dong. Maksud gua, emang lu harus punya semua? Enggak juga kan? Ya benar. Ini kolektor sejati, Bro. Enggak kan? Maksud gua nggak perlu lu harus punya semua kan? Iya, Lu kayak lu contoh gua nanya jersey, gua ada satu yang miss sebenarnya. Dan ini salah satu match yang pertama kali gua tonton, gua suka Inter. Final UEFA. Oh iya, yang ini lu baru story nih yang ngacak-ngacak Lazio kan? Ya, itu baju itu. Nah, maksud gua juga nggak punya itu. Kalau lu bilang, "Oh, ada reissue-nya nih pakai patch." Nggak selera ya? Nggak bakal beli sih gua. Gak beli, gila. Nggak Ini bakal ini udah keras ini. Gini, kan itu kan mengembalikan memori masa lalu. Iya. Kalau gua, Kalau jadi ini jadinya tidak tidak ada memorinya. Cuman kan lu nanya beda orang beda beda pendapat. benar. Makanya gue nanya lu sebagai yang Kalau gua big no. siap. Oke deh, Ko Ivan. Kalau sama lu harus 2 episode, jadi Waduh. kita lanjutnya nanti. Nanti gue undang-undang lagi ya. Siap. Karena Deket kebetulan, ini. iya, Ko Ivan nih enak banget tinggal nyebrang. Ah. Ya. Oke, Kos, kartu Pokemon kalau ada yang bagus gue kasih tau gue ya. Kan gua kemarin tawarin. Thank you, Ko. Thank you.